Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Big Data ingin mempresentasikan tentang sistem antrian online berbasis cloud. Anggota kami yaitu yang pertama Aurelia, yang kedua Bunga, yang ketiga Calvina, yang keempat Cara, dan juga yang kelima Sebastian. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam konteks pelayanan, sistem antrian merupakan komponen penting yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas operasional. Nah, sayangnya dalam sistem antrian konvensional yang masih banyak digunakan saat ini, memiliki berbagai kekurangan seperti waktu tunggu yang lama, penumpukan pengunjung, kurang transparan, dan tidak efisien. Nah, permasalahan yang umum terjadi dalam sistem antrian manual antara lain adalah kurangnya prediksi waktu pelayanan, keterbatasan informasi bagi pengguna mengenai posisi antrian mereka, dan tidak adanya fleksibilitas dalam mengatur waktu kehadiran. Nah, hal ini menyebabkan pengalaman pengguna menjadi tidak optimal dan seringkali menimbulkan ketidakpuasan serta hambatan dalam pelayanan, baik di sektor pemerintahan, rumah sakit, bank, pelayanan publik, hingga lembaga pendidikan. Next. Nah, apa sih tujuan dari sistem antrian online berbasis cloud itu? Yang pertama ada mempermudah pengguna mengambil antrian secara online. Yang kedua memberi estimasi waktu tunggu. Yang ketiga meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Next. Nah, selanjutnya apa sih itu sistem antrian online berbasis cloud? Sistem antrian online berbasis cloud adalah sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengatur dan mengelola antrian layanan secara digital melalui platform berbasis web atau aplikasi mobile dengan dukungan penyimpanan dan pemrosesan data di cloud. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir secara fisik untuk mengambil nomor antrian secara manual. Selanjutnya ada fitur utamanya. Apa sih fitur-fitur dari sistem antrian online berbasis cloud itu? Yang pertama ada ambil nomor antrian online. Yang kedua estimasi waktu panggilan. Yang ketiga ada notifikasi real time. Yang keempat ada login dan registrasi pengguna. Yang keempat itu ada dashboard admin dan statistik. Yang kelima itu ada monitoring dan analitik layanan. Next. Nah, untuk arsitektur dan teknologi yang digunakan, yang pertama itu untuk front end menggunakan React JavaScript atau Flutter, untuk back endnya menggunakan Fast API atau Node JavaScript, yang untuk database-nya itu menggunakan Firebase atau PostgreSQL, yang keempat itu cloud hosting menggunakan GCP atau AWS ataupun Azure, yang kelima ada deployment menggunakan Docker ataupun Kubernetes. Apa sih keunggulan dari sistem antrian online berbasis cloud ini? Yang pertama itu ada fleksibel dan aksesnya dapat dari mana saja. Yang kedua ada efisiensi waktu dan kurangi kerumunan. Yang ketiga itu ada skalabilitas yang tinggi. Yang keempat transparansi dan data real time. Yang kelima mendukung digitalisasi dan pelayanan. Next. Selanjutnya, ini merupakan diagram eh, sistem AWS kami. Diagram tersebut menggambarkan arsitektur sistem AWS online queue management milik Sufwans yang dibangun di atas layanan cloud AWS. Sistem ini dirancang untuk mendukung manajemen antrian online secara efisien dan terdistribusi. Pengguna berinteraksi dengan sistem manajemen antrian online secara efisien. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui Amazon CloudFront yang berfungsi sebagai Content Delivery Network atau CDN untuk mempercepat akses ke konten statis yang disimpan di Amazon S3. Permintaan pengguna diarahkan ke application load balancer yang kemudian meneruskannya ke Amazon API Gateway. API Gateway menjadi titik masuk utama bagi permintaan yang kemudian diproses oleh fungsi AWS Lambda. Terdapat dua fungsi utama AWS Lambda yang masing-masing bertugas untuk obtain nomor antrean dan admin-admin. Kemungkinan untuk keperluan administrasi sistem. Fungsi Lambda ini beroperasi dalam subnet privat untuk meningkatkan keamanan. Untuk penyimpanan data antrean, sistem menggunakan Amazon DynamoDB yang terhubung dengan Lambda fungsi antrean. Sedangkan autentikasi dan manajemen identitas admin dilakukan melalui Amazon Cognito, yang juga bekerja sama dengan fungsi Lambda untuk login admin. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan pencatatan, monitoring dan login menggunakan Amazon CloudWatch, yang memungkinkan tim operasional untuk memantau performa aplikasi dan mendeteksi anomali. Dengan desain ini, sistem mampu menangani permintaan pengguna secara scalable, aman, dan dapat diandalkan. Next.
Berikutnya saya akan menjelaskan arsitektur secara spesifik. Yang pertama ada Amazon CloudFront. Amazon CloudFront adalah layanan Content Delivery Network atau CDN dari AWS yang digunakan untuk mempercepat distribusi konten ke pengguna. Dalam arsitektur ini, CloudFront menjadi penghubung utama antara pengguna dan Amazon S3 dengan menyimpan cache konten di edge location terdekat. CloudFront membantu mengurangi latensi dan mempercepat waktu muatan halaman. Ini sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif. CloudFront juga menambahkan lapisan keamanan dengan mendukung HTTPS dan kontrol akses. Yang kedua ada Amazon S3 atau Simple Storage Service. Amazon S3 digunakan sebagai tempat penyimpanan file statis, aplikasi seperti HTML, CSS, JavaScript, dan aset frontend lainnya. File-file ini diakses oleh pengguna melalui CloudFront sehingga tepat, cepat, dan efisien. S3 memiliki skalabilitas tinggi dan kemampuan untuk menangani permintaan baca yang besar secara bersamaan. Layanan ini juga menyediakan integrasi keamanan seperti kontrol bucket policy dan enkripsi data. Dengan demikian, S3 berfungsi sebagai sumber utama tampilan antarmuka pengguna sistem antrian. Yang ketiga ada Application Load Balancer atau ALB. ALB ini berfungsi sebagai penyeimbang beban yang mengatur lalu lintas masuk ke back-end sistem. ALB menerima permintaan dari pengguna meneruskannya ke Amazon API Gateway secara efisien. Komponen ini membantu memastikan bahwa sistem tetap responsif meskipun menerima beban tinggi secara bersamaan. Selain itu, ALB juga mendukung fitur keamanan seperti sertifikat SSL untuk komunikasi aman. Pengguna ALB meningkatkan ketersediaan skalabilitas aplikasi secara keseluruhan. Yang keempat ada Amazon API Gateway, yang bertindak sebagai pengelola dan pengarah seluruh permintaan API dari front-end ke back-end. Permintaan yang diterima akan diproses dan diarahkan ke fungsi AWS Lambda sesuai endpoint yang ditentukan. API Gateway mendukung autentikasi, otorisasi, dan pembatasan atau throttling untuk mengamankan akses ke layanan back-end. Layanan ini juga memudahkan pengolahan versi API dan dokumentasi endpoint. Pengguna API Gateway menjadikan arsitektur lebih terstruktur dan terkelola dengan baik. Yang kelima ada AWS Lambda. AWS Lambda adalah layanan komputasi tanpa server yang menjalankan kode secara otomatis sebagai respon terhadap permintaan API. Dalam sistem ini terdapat beberapa fungsi Lambda dengan tugas yang berbeda, seperti mengambil nomor antrian, login admin, dan menjalankan proses administrasi. Fungsi-fungsi ini berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dan dapat diskalakan secara otomatis. Lambda tidak memerlukan pengelolaan server sehingga tim pengembangan bisa lebih fokus pada logika bisnis. Penggunaan Lambda mendukung efisiensi biaya karena hanya membayar saat kode dieksekusi. Yang kelima ada Amazon DynamoDB, yang digunakan sebagai basis data NoSQL untuk menyimpan data antrian secara real-time. Layanan ini dirancang untuk memberikan latensi rendah dan true output yang tinggi. Cocok untuk aplikasi seperti manajemen antrean yang memerlukan respon cepat. DynamoDB terintegrasi langsung dengan fungsi Lambda sehingga proses baca tulis data berlangsung cepat dan andal. Selain itu, layanan ini bersifat serverless dan dapat diskalakan otomatis berdasarkan beban kerja dengan tingkat ketersediaan tinggi. DynamoDB memastikan data antrian selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Yang keenam, yang ketujuh ada Amazon Cognito. Amazon Cognito digunakan untuk mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna, khususnya admin sistem. Layanan ini menyediakan mekanisme pengelolaan identitas tanpa harus membangun sistem autentikasi sendiri dari awal. Fitur ini seperti multi-factor authentication atau MFA dan integrasi dengan direktori pengguna memperkuat keamanan. Dalam arsitektur ini, Cognito terintegrasi dengan Lambda untuk memvalidasi login admin sebelum memberikan akses ke fitur manajemen. Yang terakhir ada Amazon CloudWatch, yang berfungsi untuk memantau dan mencatat log aktivitas sistem secara menyeluruh. Komponen ini mengumpulkan data performa dari berbagai layanan seperti Lambda, API Gateway, dan DynamoDB. CloudWatch memungkinkan tim pengembang untuk mendeteksi error, memantau penggunaan sumber daya, dan merespon insiden dengan cepat. Layanan ini juga menyediakan metrik alarm dan dashboard visual untuk analisis operasional dengan CloudWatch. Sistem menjadi lebih terawasi dan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
Next. Selanjutnya yaitu justifikasi teknologi cloud. Justifikasi teknologi cloud yang dimaksud di sini adalah mengapa memilih layanan itu dibanding kelebihan memilih layanan itu dan apa kelebihannya dibandingkan layanan lainnya. Di sini kalau menuliskan ada 5 alasan. Yang pertama, skalabilitas otomatis. Layanan seperti AWS Lambda dan DynamoDB memiliki sistem yang dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis sesuai jumlah pengguna. Hal ini penting untuk sistem antrian yang bisa saja tiba-tiba memiliki lonjakan trafik, terutama pada jam-jam sibuk. Yang kedua, tanpa beban pemeliharaan server. Layanan seperti AWS Lambda dan Amazon S3 memiliki pengembang fokus pada logika aplikasi tanpa perlu memikirkan maintenance server fisik atau virtual. Hal ini mengurangi kompleksitas teknis dan biaya operasional. Yang ketiga, biaya efisien dan sesuai penggunaan. Layanan seperti AWS Lambda dan API Gateway menggunakan model pembayaran sesuai penggunaan atau pay as you go yang sangat menguntungkan untuk aplikasi yang tidak selalu aktif 24 jam nonstop. Hal ini membuat sistem lebih ekonomis. Yang keempat, ketersediaan tinggi dan reliabilitas. Teknologi cloud AWS memiliki tingkat uptime yang sangat tinggi, cocok untuk aplikasi publik seperti antrian online yang diharapkan selalu tersedia. Layanan seperti S3 dan CloudFront juga menjamin akses cepat dari berbagai lokasi. Dan yang terakhir, keamanan dan autentikasi. Penggunaan Amazon Cognito memungkinkan pengelolaan autentikasi admin secara aman tanpa membangun sistem lagi dari nol. Selain itu, AWS menyediakan berbagai lapisan keamanan yang mendukung proteksi data. Sekarang kita masuk ke potensi pengembangan. Yang pertama, kita masuk ke notifikasinya via email. Di mana fitur ini kan mengirimkan email ke pengguna ketika giliran mereka sudah dekat. Misalnya, pengguna itu mendapat pesannya kalau misalnya mereka antrian kelima gitu ya. Nomor antrian Anda 5 nomor lagi. Silakan bersiap. Nah, ini itu akan sangat membantu untuk mereka yang sedang menunggu dari luar lokasi ataupun mungkin mereka sedang melakukan aktivitas lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah antrian cabang, di mana ini adalah kemampuan sistem untuk digunakan di beberapa cabang sekaligus. Misalnya, jaringan klinik atau bank dengan beberapa kantor itu bisa menjadi menggunakan satu sistem yang mungkin namanya terpadu gitu. Jadi penggunanya juga bisa memilih cabang yang ingin mereka kunjungi saat mengambil nomor antrian. Nah, dari sisi itu, admin juga, di mana di setiap cabang itu akan memiliki dashboard dan akses diri sendiri. Karena bisa memilih beberapa cabang, dan pengguna juga bisa memilih waktu datang yang sesuai dari awal, seperti membuat janji. Jadi klinik, dia buat janji dulu biar lebih enak lah untuk kedatangannya dia. Dan dengan sistem ini, pengguna tidak harus datang lebih awal atau menunggu terlalu lama. Dan metode ini biasanya lebih cocok untuk layanan dengan jam yang sangat sibuk, misalnya dari rumah sakit, klinik, ataupun misalkan servis kendaraan gitu. Nah, yang ketiga itu adalah estimasi waktu tunggu real time. Nah, sistem ini akan menghitung dan menampilkan perkiraan waktu tunggu untuk setiap penggunanya berdasarkan data jumlah antrian dan kecepatan panggilan sebelumnya. Nah, dengan informasi ini, pengguna bisa mengatur waktunya dengan lebih baik dan pelayanan terasa mungkin akan terasa lebih profesional gitu. Nah, yang keempat adalah tampilan display secara otomatis. Di mana itu integrasi dengan layar display secara otomatis jadi jatuhnya. Nah, saat admin itu memanggil nomor antrian, nomor tersebut itu akan langsung muncul di layar di lokasi. Nah, jadi itu tuh kayak yang biasanya kita lihat di rumah sakit atau di bank gitu. Nah, sistem ini tuh bisa dibangun menggunakan misalnya WebSocket sederhana atau bahkan AWS IoT juga, AWS IoT Core. Jadi jika ingin lebih kita bikin itu lewat WebSocket ataupun AWS IoT Core itu biasanya kalau misalkan si dashboardnya itu atau layarnya itu pengen kelihatan lebih profesional atau lebih canggih gitu. Nah, dengan ini pelayanan menjadi lebih modern dan tidak bergantung pada metode panggil manual yang memakan waktu sangat lama. Yang terakhir ada dashboard statistik admin. Nah, kami ingin menambahkan dashboard statistik khusus untuk adminnya sendiri. Dan melalui dashboard ini, admin bisa melihat berapa jumlah pengunjung hari ini, jam berapa sistem paling sibuk, ataupun berapa lama rata-rata orang menunggu. Nah, yang terakhir itu biasanya performa admin dalam memanggil nomornya. Yaitu jadi anggapannya untuk jadi evaluasi untuk dari perusahaannya sendiri ataupun dari sistemnya sendiri, seperti itu. Dan data ini sangat berguna untuk menganalisis beban operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
Next. Oke, penutupnya, sistem antrian online secara real-time berbasis cloud ini adalah solusi yang mungkin dapat membantu dan menangani berbagai kendala pada sistem antrian konvensional atau fisik. Dengan memanfaatkan layanan AWS, sistem ini mudah untuk dikembangkan, fleksibel, dan dapat juga memberikan pengalaman yang lebih baik untuk user. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.